Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Zamroni, guru Akidah Akhlak, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209250975. Pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 11 Banyuwangi pada kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita hari ini diberi semangat, diberi ilmu yang barokah. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu kepada Allah. Yang harapan kita mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari saat ini dan seterusnya kalian bisa mendapatkan ilmu yang barokah, jadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semangat ya. Untuk doa mungkin ada yang mau memimpin, ya Pak? Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu kepada Allah, harapannya mudah-mudahan ilmunya barokah. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Ananda Agis. Anak-anak, kita tidak boleh melepaskan dari doa. Untuk melanjutkan doa, kita harus mengagungkan nama-nama Allah yang di sana tersusun. Yang pagi kita lakukan sholat duha bersama, kita baca bersama, yaitu Asmaul Husna. Karena apa? Asmaul Husna merupakan hubungan kita langsung tertuju kepada Allah. Itu mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama dengan dipimpin oleh salah satu siswa di sini. Ayo, siapa yang mau membacakan Asmaul Husna bersama-sama untuk memimpin bawah ini? Siapa? Hadis lagi? Nah, oke, nggak apa-apa. Semangat ya, semangat ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Oke, terima kasih banyak. Anak-anak, kita hidup di Indonesia, yang mana kita wajib mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah suatu kewajiban. Ketika kita mencintai NKRI, kita saat ini akan kita lakukan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan rasa cinta kita yang sangat tinggi kepada negara kita. Semangat ya. Oke, terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semuanya anak-anak silahkan berdiri.
Ada mungkin yang mau memimpin? Nilum, mana Nilum? Nilum. Ya, silakan Nilum. Semangat Nilum. Ya. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, pada bab ini kita akan mempelajari bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Itu sebelum materi akan kita pelajari bersama, saya akan mengabsensi dulu kehadiran kalian semuanya. Oke? Semangat! Abdul Haris hadir. Adistia hadir. Ainil Rasti absen, sudah selesai. Kemudian mari kita persiapkan untuk materi yang akan kita pelajari. Anak-anak silakan melihat di layar monitor. Di layar monitor ini saya sudah menyiapkan beberapa ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana tujuan dari pelajaran kita hari ini? Artinya apa? Setelah kita mempelajari bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah, apa yang akan kita lakukan? Sehingga kita harus tahu apa yang akan kita perbuat ketika kita selesai mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga, menjelaskan fungsi kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meneladani, ini yang paling penting, meneladani sikap yang sesuai dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, sekarang saya tanya, seandainya Allah itu tidak menurunkan kitab-kitabnya ketika itu, apa yang akan terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi dengan manusia? Jadi ada yang tahu? Ya. Akan banyak kekacauan. Oke? Ya. Manusia akan berbuat seenaknya. Betul sekali anak. Tepuk tangan. Betul sekali. Kenapa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia? Kitab ini fungsinya satu, apa? Sebagai pedoman hidup manusia. Artinya pedoman apa? Kitab inilah yang mengatur dari umat manusia, sehingga umat manusia ini tahu, kita tahu, oh kalau ini salah, kalau ini benar. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang menimbulkan dosa, kita wajib menghindari. Ketika kita ada perintah oleh Allah yang wajib kita laksanakan, kita bisa melaksanakan. Itu semua ada dalam kitab dan itu sudah diterangkan di dalam kitab. Ya, oke, anak-anak. Sebelum kita lanjut, ini saya akan memberikan dulu. Saya putarkan video dulu. Silahkan dilihat dulu ya. Silakan dicermati, diperhatikan. Ya, itu tadi cuplikan video yang akan kita pelajari. Anak-anak, kalau kita ngomong masalah beriman kepada kitab-kitab Allah, siapa yang tahu artinya beriman? Beriman.
Ya. Dis, apa dis? Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Rasulnya dan diberikan kepada umatnya. Ya. Pasti ya. Namanya kita beriman. Kita kan wajib kan, ya kan? Kita wajib mempercayai. Berarti kita beriman kepada kitab-kitab Allah, wajib mempercayai bahwa Allah ini menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Tugas dari para rasul ini yang menerima kitab-kitab dari Allah ini adalah menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak, keyakinan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, yakin di dalam hati. Kalau cuma yakin di dalam ucapan tapi tidak yakin di dalam hati, ini namanya bukan beriman. Yang pertama, yakin di dalam hati. Yang kedua, dengan ucapan. Yang ketiga, ini dengan perbuatan. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan ketika kita ngomong beriman. Kita beriman di dalam hati, tapi ucapannya kita ngomong kotor. Perbuatannya kita sering berbuat maksiat, ini namanya orang bukan beriman. Kita ngomong beriman, ngomongnya ucapannya bagus, tapi hatinya yang kotor, perbuatannya yang sering berbuat maksiat. Lebih parah lagi ketika kita ngomong beriman, perbuatan kita yang sering berbuat maksiat, ini yang akan lebih parah lagi. Makanya kita wajib setelah mempelajari tujuan dari pembelajaran tadi apa? Setelah mempelajari ini kita tahu ternyata ketika kita beriman, mempelajari beriman kepada kitab Allah, ini yang harus saya lakukan. Ingat, beriman itu dari hati, ucapan dan perbuatan. Oke, kita lihat materi. Setelah ada materi ini nanti akan saya bentuk kelompok tugas, yang mana nanti tiap-tiap kelompok harus mempresentasikan di depan. Siap ya? Semangat ya? Semangat? Oke, anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat dulu. Materi pembahasannya yang pertama adalah iman, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil nabi. Nah, ini dalil nabi, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah dan bahasanya. Yang keempat, hikmah beriman kepada kitab Allah. Oke, kita lihat di sini anak-anak. Ya, nah, ini iman kepada kitab Allah itu apa sih artinya? Kelihatan ya? Gak kelihatan? Oh, kalau gak kelihatan, tak besarkan dulu. Terlalu besar. Nah, iman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang diutus. Ya, kalian harus bisa membedakan antara nabi dan rasul. Ya, yang diutus kepada para nabi atau rasul. Rasul itu adalah utusan Allah yang menerima wahyu berupa kitab-kitab Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Ini berisi wahyu Allah dan disampaikan kepada seluruh umatnya. Sekarang kita meyakini bahwa kitab terakhir itu untuk kita itu apa namanya? Siapa yang membawa Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi terakhir. Ketika nanti tahun depan berikutnya, tahun beberapa tahun lagi terus ada orang yang mengaku bahwa akulah nabi, berarti kita wajib menolak. Kenapa? Itu sudah diterangkan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang membawa kita apa? Oke.
Kemudian dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Yang kedua siapa? Taurat. Kepada Nabi siapa? Yang ketiga Injil. Kepada terakhir kitab Al-Quran kepada terus kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab ini kita pelajari. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Jadi kitab ini khusus kepada umat Nabi Musa, khusus Bani Israel. Nah, ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada tidak FDS malu menuntut ilmu tidak ada kata malu, apalagi kalau urusan akhir. Oke anak-anak, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Ada? Oke, kita lanjut. Sekarang dalil nakli. Dalil nakli itu apa sih? Dalil itu adalah bukti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Bahasanya betul saya menurunkan kitab ini. Nah, ini bahasanya seperti itu. Buktinya apa? Kita tulis ayat itu. Dan seperti itu ya. Nah, ini salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Artinya apa? Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang kepada Nabi dari Allah. Kami tidak membeda-bedakan, ya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 135. Ini dalilnya dari An-Nisa juga ada ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan. Ini perintah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Ini perintah. Ya. Terus serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Apa sebelumnya kitab yang Allah turunkan? Ya, Taurat, Zabur, Isa, dan Al-Quran sekarang. Ini perintah Quran Al-Isa. Terus kemudian hikmah. Ini yang terpenting, hikmahnya. Tadi saya sampaikan, setelah kita mempelajari hikmah yang akan kita lakukan itu apa? Setidaknya kita harus berubah. Jangan sampai yang tadinya malas untuk menuntut ilmu, setelah kita mempelajari ini, kita jadi semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Yang pertama apa? Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Ini hikmahnya. Jadi pertama, saya ada pertanyaan pemantik itu, jika seandainya Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya, apa yang terjadi dengan dunia, apa yang terjadi dengan umat manusia? Terjadi kekacauan, ya kan? Terus tidak ada aturan-aturan yang mengatur, akan hancur dunia pasti. Karena ini hidup manusia menjadi tertata setelah adanya kitab suci yang Allah turunkan. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Ini yang penting juga, seperti yang tertuang dalam kitab suci. Salah satunya apa? Kita seperti kalian saat ini menuntut ilmu. Ini wajib sekali. Umat Islam itu punya fardu ain untuk menuntut ilmu, apalagi kalau urusan ilmu agama. Wajib. Yang ini menunjukkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah. Pedoman hidup dari Allah.
untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kitab suci terutama Al-Quran ini sudah mengatur semuanya, tentang kehidupan, tentang ilmu, tentang dunia, tentang akhirat. Ini sudah diatur di dalam Al-Quran. Yang terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Semuanya sudah diatur. Kenapa saat ini kitab Al-Quran ini menjadi kitab yang paling istimewa? Al-Quran ini adalah kitab yang menerangkan tentang bab dari kitab-kitab yang terdahulu. Makanya Al-Quran ini keistimewaannya apa? Salah satunya adalah pelengkap dari kitab-kitab yang terdahulu. Ada pertanyaan apa? Ya ada? Oke, terima kasih. Terus kemudian setelah mempelajari ini, saya ingin membuat kelompok. Dari masing-masing kelompok ini ada 5 anak. Sehingga di sini ada berapa semuanya? 20. Berarti ada 4 kelompok. Silakan kalian memilih kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Masing-masing kelompok nanti kita akan mempresentasikan. Silakan. Ada yang siapkan dulu gitu? Ada yang sudah selesai? Saya yakin dari masing-masing kelompok tidak akan ada yang sama. Saya yakin. Apa fungsi kitab Allah bagi manusia? Bagaimana sikap kita sebagai pelajar yang beriman kepada kitab Allah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 3 kali. Kelompok 4 lagi? OTW. Oke, siap. Apa yang nulis? Ya, sudah? Sudah, Bin? Oke. Mungkin ada yang sudah? Kelompok 1 sudah berarti ini? Oke. Kelompok 4 sudah? Sedikit. Kelompok 3? Sedikit. Oh, semuanya sedikit.
Sudah? Kalau Bapak sudah ya? Sudah? Oke. Anak-anak, kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil jawaban pertanyaan tersebut. Untuk itu mari kita lihat. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Siapa yang akan membaca dengan menjawab? Oke, Adis silakan. Semuanya maju. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa fungsi kitab Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dan bagaimana sikap kita sebagai pelajar yang beriman kepada kitab Allah. 1. Fungsi kitab Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar hidupnya jauh lebih tertata dan bisa selamat di dunia dan akhirat. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai pelajar yang beriman kepada kitab Allah, yaitu sikap kita sebagai pelajar tentu harus meyakini dengan segenap hati karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia di dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh saya membantu menjawab? Pertanyaannya kan kalian harus paham. Kenapa kita penting untuk mempelajari dari kitab-kitab pokok? Kalian kan tahu kan artinya pokok. Kenapa saya harus mempelajari dari kitab-kitab pokok? Agar hidup kita tidak tersesat. Agar hidup kita ini sesuai dengan aturan yang ada, kan begitu ya? Ya. Seperti itu. Kalau kita tidak mempelajari dari kitab-kitab Allah, kita akan tersesat. Kita akan hidup ini tidak akan teratur kita, ya kan? Kita tidak tahu seenaknya hidup kita. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang surga, mana yang neraka. Kita tidak tahu. Itu ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Baik, anak-anak silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anak sebagai pemahaman materi. Sebagai pemahaman materi kita lihat pelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan. Ya, yang dapat kita rangkum adalah yang pertama, iman kepada kitab Allah berarti meyakini, menghormati dan mengamalkan isi kitabnya. Ya, yang kedua, kita wajib kitab yang wajib kita imani ada 4. Ada selain kitab, ada selain 4 itu ada. Ya. Yang terakhir, Al-Quran sebagai pedoman hidup sepanjang masa. Oke, anak-anak. Tugas akhir nanti kalian di rumah, apa? Bacalah Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, kemudian tuliskan artinya. Kita akan bertemu minggu depan. Kita akan bahas masalah Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Terus dikumpulkan minggu depan. Karena mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini, dan mari kita membaca hamdalah bersama-sama karena pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.